Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di sini. Sekarang kita masuk ke dalam materi luas dan keliling bangun datar. Sebelumnya, apa sih luas dan keliling itu? Kita umpamakan dengan bahasa lain. Jangan menggunakan bahasa matematika karena ini adalah pelajaran matematika. Lebih mudah untuk menggunakan bahasa lain. Oke. Biasanya kalian jika bermain ataupun jalan-jalan pasti akan dikatakan berkeliling. Contohnya gini, Andi berkeliling di kompleknya gitu kan. Misalnya ini komplek perumahan. Oke, kayak gini. Nah, di sini ada jalan. Jalannya ini. Anggap aja kayak gini ya. Di sini ada jalan lain ceritanya. Ini ada rumah, di sini rumah. Komplek biasa seperti ini. Nah, Andi berkeliling komplek. Berarti Andi itu berkeliling dari sini, jalan kaki ini contohnya. Ke sini. Berkeliling artinya mengelilingi sesuatu. Berkeliling komplek berarti mengelilingi komplek. Nah, di matematika, gerakan yang Andi lakukan ini, berkeliling ini, disebut keliling. Sama dengan gerakan Andi. Nah, garis ini, kalau diambil garis, seperti ini keliling. Keliling tidak mempengaruhi apa yang ada di dalam keliling tersebut. Contohnya, komplek ini, kalau Andi berkeliling, berarti Andi nggak akan menerobos ke komplek ini kan? Nggak akan ke sini. Nggak akan ke sini. Tapi dia akan mengelilingi komplek ini. Mengelilingi. Itu sebutnya berkeliling. Dalam matematika pun sama, keliling. Tuh, hanya bagian terluar. Contohnya, di sini, dalam persegi ini, keliling itu hanya garis ini saja. Dari sini, ke sini, ke sini, ke sini. Artinya mengelilingi persegi ini atau keliling. Jadi kalau dari sini ya, ke atas, ke kiri, ke bawah, ke kanan, itu keliling. Oke, keliling kayak gitu ya, contoh di dunia nyatanya. Sekarang luas. Pasti kalian pernah bilang, waduh rumahnya luas banget gitu. Atau, wah terasnya luas banget sih. Nah, apa sih luas tuh? Luas tuh, kalau digambarkan seperti ini, rumah, misalnya ini tanahnya ya, tanahnya segini. Nah, wah halaman rumahnya luas banget. Saat kalian bilang gitu, kalian nggak akan memperhatikan, misalnya di sini ada pagar ya, di sini ada pagar, di keliling-keliling ini ada pagar, contohnya. Di sisi-sisinya ada pagar ya, ini sisi ini pada pagar. Kalian pasti nggak akan ngelihat pagarnya. Kalian ngelihat isi dari halaman rumahnya, luasnya. Nah, sama dalam matematika pun, luas tuh artinya keseluruhan dalam suatu bidang. Nih, contohnya ini halamannya. Luas tuh dari semua isi halaman rumah ini luas. Dari sudut sini sampai sudut sini. Semuanya itu luas. Kalau keliling cuman sisinya aja. Nah, ini pagar-pagar ini tuh keliling. Kalau di sini ada pagar contohnya. Pagarnya itu keliling. Luas itu kayak di dalamnya misalnya rumput-rumput ini, semua yang ada di sini itu disebut luas. Luas halaman rumah berarti semuanya. Kalau keliling halaman rumah berarti cuman sisinya aja kelilingnya, sekelilingnya gitu maksudnya ya. Oke, kayak gitu, luas dan keliling. Gunanya apa sih belajar ini di kehidupan nyata? Ya sama, contohnya gini aja. Kalau mau ngejual tanah, pasti yang disertakan itu luas tanah. Bukan keliling tanah, bukan tekstur tanah.
tapi luas tanah untuk pembangunan contohnya. Kalau keliling, tadi kakak udah bilang yang pagar ini, itu bisa untuk digunakan untuk mendeterminasi gimana sih, bagaimana atau butuhnya sebanyak apa sih pagar untuk digunakan di keliling halaman rumah ini. Itu bisa menggunakan rumus keliling. Oke, kita masuk ke persegi. Yang pertama ada persegi. Persegi itu semua sisinya pasti sama. Sisi kanan, sisi atas, sisi kiri, sisi bawah, nilainya pasti sama. Kalau ini 5 cm, berarti ini juga 5 cm. Di sini 5 cm, di sini juga 5 cm. Jadi semua sisinya nilainya sama. Rumus luasnya S dikali S. Nah, di sini kenapa sih S dikali S? Masuk lagi ke yang tadi, di dunia nyata yang tadi. Di sini luas itu keseluruhan dalamannya, dalam di sini semuanya. Kenapa rumus luas persegi S kali S? Karena jika S salah satu sisinya dikalikan dengan sisi yang lain, artinya udah termasuk semua sisi yang di dalamnya, bukan sisi. Semua dalaman dari persegi ini. Kalau sisi dikali sisi, sisi dikali sisi, semuanya, luasnya, dalamannya, karena dikali sisi dikali sisi, sisi dikali sisi. Contohnya 5 dikali 5, 25. Nah, luasnya jadi 25 cm contohnya, cm persegi. Karena bangunnya bangun datar. Semuanya pakai kata persegi. Persegi itu contohnya gini. Cm pangkat 2. Pangkat 2 ini artinya persegi. Cm pangkat 3. Pangkat 3 ini artinya kubik. Ini dipelajari nanti. Sekarang cm-nya pangkat 2. Artinya persegi. Artinya bangun datar. Kalau ada cm pangkat 2. Kalau cm aja, berarti bukan sebuah bangun. Contohnya ini 5 cm. Cuman segini aja. Ini 5 cm juga. Tapi kok ada jadi luas, 5 dikali 5, bahkan jadi cm persegi. Seperti itu. cm pangkat 2. Selanjutnya, keliling. Kelilingnya rumusnya sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Atau rumus lainnya 4 dikali sisi. Nah, masuk lagi ke dunia yang tadi, ke persoalan di dunia nyata. Bahwa keliling itu cuman sisi-sisinya aja. Dari sini, ini rumah termasuk ya. Dari sini, ke sini, ke sini, dan ke sini. Sama dalam persegi juga. Dari sini ke atas, ke kiri, ke bawah, ke kanan. Baik lagi ke titik yang awal. Itu disebut keliling. Karena itu jadi sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Nggak dikali ya. Kalau dikali nantinya bakalan jadi luas. Kalau kali itu dalamannya di dalam. Kalau dikali. Kalau ditambah cuman sisinya aja. Cuman garis terluarnya aja. Oke, persegi jadi diulangi lagi. Rumus luasnya sisi dikali sisi. Contohnya bila ini 5 cm, S-nya 5 cm, berarti 5 dikali 5, berarti 25 cm. Kalau keliling, sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Contohnya kalau sisinya 5 cm lagi, berarti 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. 20 cm. Seperti itu. Oke. Selanjutnya persegi panjang.